Setiap manusia ataupun setiap individu mempunyai kecenderungan untuk memiliki seorang tokoh yang dihormati ataupun disegani. Nah, setiap tokoh-tokoh yang dihormatin atau disegani itu bisa wujudnya dalam bentuk manusia ataupun dalam sosok imajinasi. Sebagai contoh, misalnya seorang panglima, dia sangat menghormati atau menyegani seorang komandannya karena pada saat-saat terakhir perjuangannya dia diselamatkan oleh komandannya. Atau dalam konteks masa kini, seorang pemuda yang memiliki tokoh yang dikagumi dalam bidang yang dia gelutin. Nah, tokoh itu bisa menjadi pahlawan bagi dirinya atau role model yang sangat dia hargai dan dia segani. Selanjutnya, seorang tokoh atau pahlawan itu terkait erat dengan konstruksi sosial. Jadi, setiap pahlawan ataupun tokoh tidak begitu saja terbentuk dalam kesadaran manusia. Oleh karena itu, setiap masyarakat ataupun komunitas dan ataupun negara yang dalam konteks yang lebih luas harus mengenalkan tokoh-tokoh yang yang menjadi disegani itu atau menjadi yang dihormatin. Nah, dalam masyarakat Jambi, tokoh yang sangat dihormati atau disegani yang salah satunya adalah Raden Matahir. Tapi ampun menyusul kepada bapak menunggu dan mengayam kepada ibu menunggu lawan kepada budak baru belajar api-api terbang malam hingga di puncak tim nusu ya jagung mudor kali ternisui dunia karam merap agung ternisu ya kembali juga alut nai teraguku terbang mudik hingga terantim ya tungguan rindu pesan kembali mato jangan buang jangan ya Raden Matahir adalah salah seorang dari keturunan Raja-Raja Jambi. Dan beliau lahir di Dusun Sekamis, Air Hitam, Pauh, pada tahun 1871. Orang tua beliau bernama Pangeran Kusin dan ibunya adalah Ratu Mas Ena. Semenjak kecil, Raden Matahir seperti biasanya orang-orang Jambi, yaitu beliau belajar mengaji, namun juga beliau belajar silat. Selain itu, beliau juga aktif berkesenian dan mahir menggunakan biola, kecapi, dan seruling. Mulai berangkat remaja, terlihat
watak beliau yang keras, tapi juga cerdas dan tegas. Ini menunjukkan adalah ciri-ciri watak kesatria. Dan beliau memang dibesarkan pada suasana perang. Karena mulai tahun 1858, Sultan Taha menyatakan membatalkan semua perjanjian yang dibuat dengan sultan-sultan terdahulu. Dan ini membuat Belanda marah dan timbullah perang yang pertama dengan Belanda tahun 1858. Dalam suasana perang seperti itu, tentu saja Raden Matahir yang mulai beranjak dewasa juga diajarkan ilmu tentang perang, yaitu strategi perang, yang kelak dibutuhkan oleh beliau dalam rangka mendukung perlawanan Sultan Taha melawan Belanda. Dan memang Sultan Taha Saifuddin, apabila lihat dari silsilah, juga termasuk kakek dari Raden Matahir. Dan beliau secara khusus mengamati Raden Matahir, dan memang pada waktu itu, pada masih remaja, beliau belum mendapat jabatan apa-apa. Nah, setelah dewasa, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah seorang panglima perang yang nantinya bersama dengan panglima perang yang lain dan bangsawan yang lain untuk melawan penjajahan Belanda. Raden Matahir juga disebut sebagai Mat Hitam atau Mat Keriting, yang mungkin sesuai dengan postur beliau pada waktu itu. Tapi yang jelas, semenjak ditunjuk sebagai panglima perang oleh Sultan Taha Saifuddin, beliau mulai menampakkan kualitasnya sebagai seorang panglima perang. Ini dapat dibuktikan dengan rekan seperjuangan beliau, Pangeran Maaji. Beliau berhasil mengalahkan tentara Belanda yang waktu menggunakan kapal perahu jung yang jumlahnya cukup banyak, dan jung itu ditenggarai membawa senjata-senjata Belanda yang dibutuhkan untuk berperang pada waktu itu. Nah, Raden Matahir berhasil menenggelamkan semua jung yang ada pada waktu itu dan juga berhasil membunuh banyak tentara Belanda. Nah, ini menunjukkan kualitasnya sebagai seorang panglima perang. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali bangsawan Jambi yang ikut berperang pada waktu itu. Sehingga dari literatur Belanda dikatakan perang Sultan Taha, perang Raden Matahir dengan banyak bangsawan itu disebut dengan perang anak-anak raja, karena banyak melibatkan anak-anak raja pada waktu perang tersebut. Kalau silsilah keturunan, ini keturunan dari Datuk Paduka Berhalo. Dari Datuk Paduka Berhalo terus orang kayu hitam, dari orang kayu hitam Raden hilang di air hitam kapas, terus nih Penembahan Rengas, ini lagi jadi terus sampai ke bawah. Di sini dari Sultan nih, Sultan Mahmud Fahrudin alias Sultan Keramat nomor 13 melahirkan anak nih nomor 1 sekali nih, ini Pangeran Adi. Dan di sini tidak ada nama Sultan Taha, Pangeran Adi. Tapi dari cerita bapak saya, Pangeran Adi nomor 1, baru dari Pangeran Adi lahir Pangeran Kusen. Dari Raden Kusen baru Raden Matahir, baru Raden Hamzah, baru saya terakhir. Pangeran Adi ini punya adik nomor 9 Sultan Taha. Jadi Raden Matahir itu adalah cucu dari kakaknya yang nomor 1, Pangeran Adi. Pada masa sekarang, di nama tokoh Raden Matahir menjadi nama-nama sebuah jalan atau sebuah ruang wilayah. Ada beberapa di Jambi, yaitu menjadi sebuah nama jalan, kemudian nama lapangan tembak yang namanya Raden Matahir, kemudian nama rumah sakit umum, rumah sakit umum daerah Raden Matahir. Itu maksudnya apa nama-nama itu adalah tokoh supaya tokoh tersebut dihargai oleh masyarakat setempat. Selain dihargai juga dia juga menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat untuk mengambil nilai-nilai perjuangan dan ketokohannya. Pada tahun 1901, Raden Matahir kembali melakukan penyerangan terhadap pertahanan Belanda yang ada di Sungai Bengkal.
Di Sungai Bengkal ini beliau dibantu oleh Raden Usman dan Puspo Ali yang kemudian terus bergerak menyerang Belanda di Merlung, pelabuhan dagang, sampai ke daerah hilir, di hilir Sungai Batanghari. Nah, perjuangan ini juga berhasil mengalahkan tentara Belanda. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana beliau mampu menjadi seorang panglima dan bekerjasama dengan komandan pasukan yang lain yang ada di kawasan Jambi Hilir tersebut. Pada tahun 1901 itu juga, kembali Rema Tahir mendapatkan kemenangan besar. Dengan dibantu oleh Raden Pamuk, beliau melakukan penyerangan kepada pos Belanda, yaitu di kantor Bea Cukai di Bayung Lincir. Nah, pada waktu itu, Raden Matahir dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Belanda dan juga banyak membunuh pengawal Belanda pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga, beliau berhasil merampas uang sejumlah 5.000 gulden dan 30.000 ringgit cap tongkat di dalam berangkas Belanda yang ada di kantor Bea Cukai. Nah, ini jelas juga sangat menguntungkan bagi pemerintah, bagi kerajaan Kesultanan Jambi pada waktu itu. Nah, memang ini terbukti dengan mobilitas yang tinggi, beliau bisa bergerak kemana-mana di kawasan perjuangannya, dan dari catatan Belanda dikatakan bahwa lebih 80 atau 86 atau titik pertempurannya itu tersebar di banyak tempat. Nah, ini menunjukkan bahwa memang beliau itu sangat lihai, dan Belanda memang mengatakan, menyebut Raden Matahir sebagai orang yang keras kepala dan orang yang licin dan susah untuk diajak berunding. Saudara-saudaraku, kulo mendapat kabar dari saudara-saudara kita di Hilir. Belanda sudah memasuki wilayah kita. Dan mereka sepertinya mengajak kita untuk berunding. Belanda pasti akan menyerang negeri kita. Karena mereka tahu bahwa kita tidak akan pernah berunding dengan pihak Belanda. Menurut hemat saya, kita akan hadang kapal Belanda dari Hilir agar tidak masuk ke Muara Jambi. Allahu Akbar. Kekalahan yang dialami Belanda selama beberapa kali berperang melawan Raden Matahir juga semakin menambah semangat Belanda untuk menekan perjuangan Raden Matahir tersebut. Dan pada tahun 1902, Muara Bungo berhasil diduduki oleh Belanda. Dan Sultan Taha memerintahkan Raden Matahir untuk membantu perjuangan di sekitar kawasan Muara Bungo tersebut. Dan pada waktu itu, Raden Matahir dibantu dengan masyarakat berhasil menenggelamkan 30 jung Belanda di perairan sekitar Muara Bungo, dan itu termasuk kemenangan Raden Matahir yang besar. Nah, akibat dari itu semua, Belanda kemudian kembali mendatangkan pasukan untuk membantu perlawanan tentaranya di Jambi, yaitu datangkan dari Pulau Jawa dan Palembang, di antara dari Pulau Jawa dan Palembang. Nah, ini tentu juga semakin menjadi berat perjuangan Raden Matahir tersebut, karena satu persatu rekan-rekan perjuangan beliau, yaitu para bangsawan, juga dikalahkan oleh Belanda, termasuk dengan gugurnya Raden Pamuk pada sebuah pertempuran di kawasan Batanghari. Nah, ini jelas merupakan pukulan besar bagi perjuangan Jambi pada waktu itu. Tetapi Raden Matahir tidak patah semangat. Beliau tetap berjuang, dan dengan dukung oleh masyarakat banyak, beliau tetap terus melawan Belanda sesuai dengan kemampuan yang ada pada waktu itu. Pada tahun 1904, dengan makin banyak bala bantuan tentara Belanda ke Jambi, Belanda berhasil mendesak dan mengepung pertahanan Sultan Taha Saifuddin, yaitu di sekitar kawasan Betung Berdarah. Dan pada waktu itu, setelah mengalami pertempuran yang sengit, akhirnya Sultan Taha gugur dalam pertempuran pada tahun 1904 di Betung Berdarah tersebut, tepatnya pada waktu hari menjelang subuh. Meninggal Sultan Taha Saifuddin,
tidak mematahkan semangat para pejuang, para panglima yang ada pada waktu itu untuk melawan Belanda, termasuk Raden Matahir. Beliau terus bergerilya melawan Belanda dengan masyarakat, terutama di bawah kewenangannya, yaitu di daerah sekitar Batanghari Hilir, yaitu Kumpe, ya Mora Jambi, termasuk di daerah Sengeti dan juga daerah Pijoan. Oleh beberapa penulis lokal, yaitu Raden Syarif di tahun 1969. Temanya juga tentang riwayat, meskipun singkat, tapi dia juga sudah mengungkapkan tentang perjuangan Raden Matahir. Kemudian penulis lainnya yaitu Osman Situmorang, ditulis di tahun 1973. Itu juga menulis tentang tema Raden Matahir. Selain penulis lokal juga ada penulis asing, di antaranya J. Tiedemann, kemudian Elizabeth dan Skulton di tahun 1994, tapi dibukukan di tahun 2008. Itu juga banyak menulis tentang Jambi dan sejarah Jambi dan segala sesuatunya, termasuk di dalamnya juga Raden Matahir. Setelah Sultan Taha gugur, maka pemerintahan dipegang oleh putra mahkota, yaitu Pangeran Ratu Nataningrat. Nah, Belanda kemudian mencoba menekan Pangeran Ratu untuk menandatangani piagam penyerahan kedaulatan kepada Belanda. Tetapi Pangeran Ratu tidak mau menandatangani piagam tersebut. Dan kemudian beliau dipaksa oleh Belanda untuk menyerahkan keris Ginjai sebagai lambang kebesaran kerajaan kepada Belanda. Beliau terpaksa menyerahkan keris tersebut. Dan Belanda berharap dengan diambilnya keris Ginjai, ini akan mematahkan perjuangan rakyat Jambi. Pangeran Ratu Nataningrat kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Parigi, Sulawesi Utara. Namun, walaupun Sultan sudah gugur, Pangeran Ratu ditangkap dan diasingkan ke Parigi, Sulawesi Utara, perjuangan masih tetap berlanjut. Dan ini berat, terutama bagi Raden Matahir yang dikenal sebagai Singa Kumpe. Banyak rekan seperjuangan beliau yang sudah ditangkap Belanda juga dan juga gugur melawan Belanda, termasuk Raden Pamuk. Nah, akhirnya ada rencana untuk mengungsikan Raden Matahir ke Ratu Pahat Malaysia, ke Batu Pahat di Malaysia. Tapi beliau tidak mau. Dan beliau lebih memilih untuk terus berjuang melawan Belanda sampai beliau syahid, sampai beliau gugur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terimalah ini persembahan dari rakyat kita buat Raden. Sebaiknya Raden berangkatlah ke Batu Pahat di Semenanjung Malaya. Sampaikan ucapan terima kasihku pada rakyatku. Tapi mana mungkin aku pergi bersenang-senang, sementara rakyatku dalam keadaan susah. Ayahku mati di Mekah. Aku lebih baik mati di tangan Belanda daripada harus jadi pengecut di negeri sendiri. Datuk, sampaikan ucapan terima kasihku pada rakyatku. Baiklah Raden. Kami semua khawatir dengan keselamatan Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Belanda kemudian semakin memperkuat tekanan pada perjuangan Raden Matahir. Kantong-kantong pertahanan beliau langsung diserbu oleh Belanda. Tadi saya katakan bahwa sudah banyak juga para panglima pendamping Sultan yang gugur. Mereka katakan tinggallah Raden Matahir sendiri yang berjuang, yang dibantu oleh saudaranya Raden Ahmad. Akhirnya berkat
kepungan dari tentara Belanda dan ada juga informan yang menyampaikan kepada Belanda tentang di mana beradanya Raden Matahir. Maka akhirnya kediaman beliau di desa Muara Jambi berhasil diketahui oleh Belanda. Dan Belanda segera mengerahkan pasukan yang cukup banyak untuk mengepung rumah tersebut di bawah pimpinan seorang perwira Belanda. Belanda kemudian menyampaikan ultimatum kepada Raden Matahir agar Raden Matahir bersedia menyerah pada Belanda. Beliau tidak mau. Beliau kemudian terus mengadakan perlawanan dan kemudian Belanda menembaki rumah beliau. Akhirnya Raden Matahir gugur di tempat tersebut, di rumah kediamannya, dan gugur bersama beliau adalah saudara beliau Raden Ahmad dan pendamping beliau Pak Gepuk. Dan inilah salah satu bentuk perlawanan yang tidak mulai menyerah dari salah seorang panglima kerajaan Melayu Jambi dalam rangka melawan kolonial Belanda di Jambi. Siapa? Aku Tahir. Menyerahlah, dan aku jamin kau akan selamat. Tega nian paman mengkhianati negeri sendiri. Dasar pengkhianat! Apa sebetulnya dari nilai-nilai perjuangan yang bisa menjadi inspirasi dari masyarakat setempat? Itu Raden Matahir itu adalah mempunyai sosok yang sangat nasionalis, patriotisme, kemudian dia juga ahli strategi dalam strategi perang, kemudian dia juga mempunyai karakter yang baik, antara lain karakter yang religius dan berakhlak mulia. Sebutan untuk Raden Matahir ini ada dua versi sebenarnya. Dari catatan Belanda dan sebutan masyarakat, itu dikenal sebagai Matahir, Raden Matahir, Raden Muhammad Tahir. Kemudian disebut dengan Raden Matahir. Tetapi karena perkembangan waktu, masyarakat mengenal dengan sebutan Matahir. Tulisan-tulisan sumber-sumber, terutama dari sumber Belanda, itu secara ejaan itu Raden Matahir, IR, Raden Matahir. Itu sebagian besar dari sumber-sumber Belanda menyebut dia Raden Matahir. Demikian juga tulisan-tulisan lain menyebut Raden Matahir, IR, seperti itu. Kemudian ada juga yang menyebut menjadi tulisannya Raden Matahir, secara ejaan, T-A-H-I-E-R, Tahir. Tapi dalam pelafalan, dalam masyarakat setempat, penyebutannya menjadi Raden Matahir. Seperti kalau menyebut akhir menjadi akhir, terakhir menjadi terakhir, seperti itu. Mengenal itu dan dikenal oleh masyarakat luas menjadi nama Raden Matahir. Tapi apalah sebutan tersebut? Yang jelas Raden Matahir adalah seorang pejuang yang memang ke depan sangat pantas kita hargai, dan mudah-mudahan nanti pemerintah daerah akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk mengajukan beliau, mengusung beliau sebagai pahlawan nasional, mengikuti kakek beliau atau datuk beliau itu Sultan Tasyafuddin yang telah terlebih dahulu dianggap sebagai pahlawan nasional. Ini adalah harapan kita semua. Semoga perjuangan beliau tadi dapat lestari dan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang.